Selamat datang bersama saya Chandra Cawibut, masih membahas seputar motor Legends Indonesia. Hari ini saya akan mencoba mereview Robo Rabbit, karena kemarin ada yang tanya, Bang, Robo Rabbit itu termasuk monster bagus apa tidak? Ya, ini saya coba sebentar ya. Nah, karena agak lama ya, monsternya itu baru tak hits dari laboratorium. Dia agak lama, nunggu ngecraft dulu ya. Nah, entah ini bertipe support controller, debuff, buff ataupun attacker, tanker, saya juga belum tahu ya. Kita akan coba. Nah, kalau untuk eranya dia era Blossom, 2 tahun berjalan lebih ya. Nah, buat yang belum tahu, dia adalah attacker yang memiliki ekstra giliran. Itu. Jadi untuk kelemahan Robo Rabbit adalah trait antisipasi dan juga anticipation ya kalau namanya. Terus sama kena skill shock ya, itu doang kayaknya itu. Kita lihat ya. Nah, untuk elemennya dia memiliki dua, yaitu petir dan juga cahaya. Evolving trait, ini trait yang saya sukai ya, ini warnanya kuning. Salah satunya Bulwark. Bagus, saya suka traitnya. Nah, jadi begini ya, Hardened, Bulwark, Taug. Ya, ini urutan yang mantap lah ya. Memang seharusnya hanya ada tiga urutan ini. Yang pertama adalah Hardened, kedua Taug, dan ketiga Bulwark. Pas ya. Dia jadi yang pertama adalah Hardened, memiliki peluang 20% waktu dipukul musuh bisa meleset. Contoh, Robo Rabbit dipukul oleh musuh, tapi keterangannya miss, MISS ya. Jadi itu kerusakan tidak ada yang masuk ya. Dan juga efek-efek skillnya nggak masuk, entah itu efek kontrol berupa stun, freeze, fear, possession, corruption ataupun dan lain-lain. Dan juga seperti skill-skill torture, entah itu bleeding, nightmare, quicksand, electrify dan lain-lain, itu juga nggak masuk ya kalau miss. Nah, ini ada combo-kombonya kalau untuk trait seperti ini. Nah, ini peluangnya cuma 20% ya untuk level 100. Nah, jika dinaikkan ke level 110, dia memiliki Taug. Taug menaikkan menjadi 35%. Yang sebelumnya 20, sekarang punya peluang 35%. Peluangnya lebih besar. Nah, Taugnya waktu di-upgrade ke level 130 ya untuk monsternya. Jadi untuk level 110 sampai 126 itu dia memiliki satu trait aja. Jadi kalau level 130 ke atas, Bulwarknya baru aktif ya. Taug berevolusi menjadi Bulwark, yaitu 50%. Itu bagus sekali, karena 50% kan 50-50 ya. 50% bisa masuk, 50% bisa meleset. Itu besar sekali, karena ada kombonya juga. Itu yang bikin kesel. Contohnya kombonya apa, Bang? Nah, gini, Robo Rabbit adalah attacker yang bertipe ekstra giliran. Jadi untuk combo traitnya seperti ini ya, memiliki peluang 50% waktu dipukul musuh bisa meleset ya. Kombonya berarti dikasih tanker yang memiliki trait yang sama seperti ini juga, dan juga memiliki skill. Contoh ya, contoh skillnya tanker harus ini. Jadi kombonya kan kita itu bentar ya, kita itu waktu di battle ataupun di mau apa ya, lagi setting monster apa saja yang akan kita bawa untuk melawan monster musuh. Kita bawa 3 monster dan musuhnya juga 3 monster. Nah, 3 monsternya itu seringnya kita bawa yang bagus ya, kecuali Ancestor. Kalau Ancestor ini semua role boleh, kecuali Ancestor ya, itu bertipe rarity M ke bawah. Itu seringnya yang dibawa adalah attacker 1, support 1, dan juga tanker 1. Jadi punya tugas masing-masing ya. Kalau Robo Rabbit adalah attacker. Jadi semisal kalian mau attack musuh ya, kalian mungkin bisa bawa monster ya lainnya. Untuk timnya Robo Rabbit, kalian bisa bawa mungkin tanker atau support yang juga memiliki trait seperti ini ya. Traitnya seperti ini dan memiliki skill-skill salah satu dari ini. Contoh skillnya, entah tanker atau supportnya kasih skill seperti ini ya. Dase menurunkan kepercayaan diri musuh sebesar 25%. Skill Sunburn memberikan kerusakan
10% berelemen cahaya dan juga menurunkan kepercayaan musuh sebesar 15%. Ataupun skill yang bisa memberikan efek minor blind ya, memberikan 25% kebutaan, ataupun bisa memberikan efek blind, memberikan musuh agar penglihatannya hilang 50%. Nah, itu combo-combo untuk try seperti ini. Jadi pastikan kalau kalian bawa tim match dengan Robo Rabbit ya, entah tanker ataupun supportnya memiliki salah satu dari itu, ataupun kalau Robo Rabbit punya skill sendiri. Nah, ini sunburnnya sudah ada. Jadi pas sunburnnya ini kan memang untuk attacker yang bertipe seperti dia ya, yang ngandalin trade seperti itu ya. Jadi kalian harus paham. Nah, ini dia menurunkan kepercayaan diri musuh sebesar 15%. Harusnya bukan kepercayaan diri, akurasi. Cuman kalau saya bilang akurasi atau akurat, nanti kalian malah bingung ya. Jadi saya bilang seperti itu aja. Nah, ini menurunkan akurasi sebesar 15% ya. Nah, sunburn bagus memang seperti itu. Nah, hanya saja ini untuk satu musuh ya. Kalau bisa untuk semua musuh nanti. Nah, ini kalau kalian bawa seperti itu, kombonya dari trade ini udah 50%. Contoh kalian bawa tanker yang punya bulwark juga, ataupun support yang punya trade bulwark juga, ataupun demons ataupun super demons. Kalau yang belum tahu kan ini ada trade-nya 3 untuk urutannya. Ada lagi yang mirip seperti ini namanya demons dan juga super demons. Kalau demons itu punya peluang 25%. 25 ya. Dan juga kebal dari burn dan ignite. Dan juga yang paling tinggi itu adalah super demons. Itu yang paling bagus untuk trade seperti ini. Super demons itu dia kebal dari burn dan ignite juga. Kalau untuk peluangnya sama seperti bulwark 50% ya. Bagus itu. Jadi kombonya nanti kalian bisa combo Monster Robo Rabbit dengan trade seperti ini. Contohnya support atau tanker yang memiliki trade seperti Hardened, Taub, Bulwark, Demons dan Super Demons. Dan juga memiliki salah satu skill dari yang tak jelasin tadi. Contoh contohnya ya, Robo Rabbit dan semua timnya memiliki trade seperti ini, peluangnya 50%. Nanti diberikan sunburn oleh Robo Rabbit, itu musuhnya kehilangan kepercayaan diri 15%. Belum lagi nanti terkena support kita memiliki skill, yaitu mungkin ada yang memiliki minor blind ataupun blind ya, penglihatannya dikurangin. Ataupun tanker kita memiliki skill daze ya, yaitu ya bagus, itu nanti ditambah untuk apa ya, untuk peluangnya ditambah dari trade dan juga dari skill-skill. Itu nanti monster musuh waktu memukul rekan tim kita itu pasti sering sekali meleset, sering sekali ya. Bisa dibilang kalau kalian yang tak sebutin itu pas ya, itu bisa dibilang 7/3 ya untuk suksesnya miss ya. Jadi bagus sekali, asli bagus. Nah, itu asli buat mumet musuhnya ya, susah ngalahinnya karena dipukul nggak kena, dikasih efek nggak kena, dan skill-skillnya musuh yang udah dipukul itu kan pasti udah ada cooldownnya ya, repot. Kombo-kombonya memang seperti itu. Nah, kalau untuk level 140 dia mendapatkan stamina regenerasi. Ini hanya untuk diri sendiri ya, bukan untuk semua rekan tim. Nah, untuk yang belum tahu stamina regenerasi, Robo Rabbit waktu di awal giliran dia mendapatkan stamina regenerasi selama 3 giliran. Yaitu waktu Robo Rabbit mendapatkan giliran, dia akan merecharge ataupun mengisi staminanya lagi sebesar 20% setiap giliran selama 3 giliran. Jadi dapat pengecasan ulang stamina sebesar 20%, bisa dipakai 3 kali waktu di awal giliran ya. Itu stamina regenerasi. Kalau untuk level max dia mendapatkan trade proteksi. Untuk yang belum tahu SC Shaft trade proteksi ini, dia syaratnya harus jalan dulu. Kenapa kok jalan dulu Bang? Karena SC ya, status caster itu apa ya, bisa dibilang itu dulu di buff ya, di nerf ya. Dulu gak ada SC, di nerf dikasih SC. SC itu apa ya, memang syaratnya harus jalan terlebih dahulu. Sebelum Robo Rabbit berjalan, maka dia belum aktif ya, karena Robo Rabbit attacker ya. Attacker itu seringnya yang jalan pertama bukan attacker, yaitu support. Setelah itu attacker, baru habis itu tanker ya. Nah, ini bikin lumayan masalah lagi kalau untuk trade-nya kurang bagus, karena ya bagus saja, lumayan bagus, cuman
SC ya. Kalau nggak SC itu lebih bagus, soalnya dia nunggu jalan lebih dahulu. Contoh, di awal giliran ya, Rebu Rabbit dengan rekan timnya itu seringnya kan dapat support dulu gilirannya. Setelah supportnya dapat giliran, nah itu bukan giliran Rebu Rabbit tapi giliran musuh kemungkinan ya. Kalau giliran musuh dihantam ke Rebu Rabbit ya, itu dia masih kena kerusakan besar karena SC self trade protection. Hah? Oh sorry trade proteksi ternyata. Jika di disable trade dia masih kena ya, dia masih kena sebelum Rebu Rabbit berjalan ya. Kalau Rebu Rabbit jalan itu baru hilang trade-nya ya. Jadi kok baru hilang? Gimana ya bilangnya? Baru aktif kembali. Contohnya seperti itu. Ini tak kirain tadi SC self damage protection. Sorry. Dia ngeblokir damage 50%. Tak kira seperti itu. Pokoknya intinya ya, trade proteksi ini dia tidak bisa di disable selama 3 giliran seingatku ya SC-nya ini. Kalau nggak selama 3 giliran ya pokoknya sampai selesai. Kalau dihilangin musuh pakai skill yang ngilangin efek positif ya itu baru hilang ya. Ini sorry tadi tak kirain damage proteksi, ternyata trade proteksi. Trade-nya seperti ini nggak bisa dimatikan oleh musuh ya. Trade evolving trade ya, semua ini itu nggak bisa dimatikan ya. Bagus, bulwarknya aktif terus, itu bagus. Nah kita akan coba langsung ke skill-skillnya. Kita langsung ke super skill ataupun spesial. Teman-teman bilangnya ultimate. Super Sonic X. Namanya bagus nih. Ini dia bentuk cewek ternyata ya, tak kirain cowok ya. Cuma kayak robot gitu. Ini kerusakannya besar ya. Ini karena kita bicara soal attacker, tak kasih tahu untuk urutan kerusakan ya. Ada 5. Yang pertama itu dari kecil, low, moderate. Low yang pertama, moderate kedua, heavy itu sedang ya. Untuk yang keempat namanya adalah masif, yang kelima adalah insan. Nah, itu. Ini heavy berarti urutannya sedang atau urutan ketiga ya. Dia memberikan kerusakan sedang ke musuh berelemen petir untuk semua musuh ya. Berelemen petir untuk semua musuh. Setelah itu memberikan efek mega stun untuk semua musuh dan memberikan efek 2 efek random torture. Ini bagus sekali, dia untuk ultimate-nya pure attacker ya. Ya bukan pure sih karena dia memiliki mega stun. Bisa kontrol juga ya. Nah, ini buat yang belum tahu, mega stun itu apa? Monster musuh akan kalah dalam 2 giliran di giliran selanjutnya. Jadi monster musuhnya setelah terkena mega stun itu tidak ambil giliran selama 2 kali, tidak bisa merecharge stamina ataupun mengisi ulang stamina, tidak bisa memberikan kerusakan, tidak bisa memberikan apapun. Pokoknya kalah dalam 2 giliran. Di saat itu kalian bisa mukulin musuhnya seenak mungkin, sebisa mungkin, secepat mungkin, bisa di kill ataupun bisa dibunuh ya. Itu peluang kemenangan ada di situ ya. Nah, kalau untuk yang random torture, memberikan 2 efek random torture itu acak ya. Entah quicksand, sunburn, bleeding, nightmare, electrified, pokoknya banyak ya. Seperti itu, repetance, curse, banyak banget efek torture itu. Nah, salah satu dari itu kalian akan memberikan 2 biji acak ya, 2 biji. Itu bagus sekali. Nah, itu combo yang sangat-sangat bagus ya. Nah, kalau untuk reliknya sendiri ini tak sarankan memakai yang bisa merecharge stamina. Kalau nggak bisa merecharge stamina, pakai yang bisa memberikan efek torture. Hanya saja ini ya, tak contohin Elvira's Word, dia memberikan efek repetance kalau darah musuhnya di atas 50%. Nah, ini bisa dipakai 2 kali. Hanya saja kalau pakai itu nanti Rebu Rabbit ya, staminanya cepat habis. Kenapa? Ya karena dia ekstra giliran ya. Kalian sebisa mungkin reliknya yang bisa mengisi ulang stamina ya, seperti itu. Kalau nggak ada baru pakai yang tadi, Elvira's Word. Jangan sama ya. Sebisa mungkin trade-nya beda 2. Karena semisal yang relik pertama memberikan efek repetance, yang kedua memberikan efek repetance, itu nggak bisa digabung. Hanya 1 nanti yang masuk ya. Memang dua-duanya aktif tapi nggak semuanya
aktif ya, nggak semuanya masuk, yang masuk cuma salah satu nanti karena nggak bisa ditumpuk. Nah ini untuk skill 1, 2, 3 dan juga 4 ini tak jelasin di mana ya, di denguan, nanti sekalian diuji coba. Nah untuk skill-skill yang tak pakai seperti ini: surprise gift, stamina 36, kodenya 1. Nah kedua, elektrodinamik carrot, stamina 30, kodenya 0. Yang ketiga, rabbit shock, stamina 42, kodenya 2. Keempatnya, it's Friday, stamina 42, kodenya 2. Ini bagus karena semua skillnya memiliki ekstra giliran ya. Jadi Rebel Rabbit ini cara mainnya kalian harus mukulin musuh yang mengancam rekan tim kita di awal giliran. Contohnya seperti ini ya. Contoh, runnya harus memakai seperti ini. Yang terbaik menurut saya untuk Robo Rabbit ya. Ini ya, ini yang apa namanya, yang ini yang merah. Kalau mau kalian mutate yang paling atas ya, power and life, ini dikasih 2 biji ya. Untuk levelnya terserah, ini dikasih 2 biji. Jadi yang paling atas power and life. Kalau nggak kalian mutate, kalian pakai ini saja satu ya. Terus yang satunya pakai abang, yang satunya pakai ini, tapi mutatenya yang tengah, stamina and speed ya. Jadi nanti Robo Rabbit punya stamina tambahan dan juga punya penambahan darah juga. Itu yang bagus. Karena Robo Rabbit itu attacker ya, apalagi attacker berelemen petir itu lumayan ya, kalian tahu sendiri, lumayan kurang ya. Attacker bertipe petir itu nanti kalahnya itu sama attacker musuh yang bertipe earth ataupun tanah, karena petir lemah terhadap tanah ya. Nah kita coba tak jelasin untuk skill-skillnya ya. Saya recharge dulu, kalian tahu sendiri Rebel Rabbit itu eranya sudah sekitar 2 tahunan ya, maka speednya ya nggak terlalu tinggi ya. Nah untuk speed yang sekarang, monster-monster sekarang era viral itu sekitar 15.000 sampai 16.000. Nah kalau untuk era Blossom ya itu 8.000 doang. Jadi 2 kali lipat ya. Era sekarang era viral ya. Ya memang udah berjalan 2 tahun eranya Rebel Rabbit. Jadi Rebel Rabbit itu diciptain udah sekitar 2 tahunan kalau dihitung mulai sekarang era viral ya. Surprise gift. Ini skill ke-1, dia elemennya spesial atau bisa dibilang elemen fisikal ya. Itu hampir sama, cuma beda nama doang. Elemen spesial, dia memberikan kerusakan kecil sekali. Urutan pertama berelemen spesial. Nah, elemen spesial tidak memiliki weakness dan juga strongest, kalian harus ingat. Dan setelah itu memberikan efek random torture untuk satu musuh dan memberikan ekstra giliran. Random torture-nya sama seperti special skill ya, hanya saja special skill tadi 2, kalau ini cuma 1 ya. Nah setelah itu mendapatkan giliran lagi. Nah give 1 extra turn. Setelah itu dia bisa pakai skill lain, nggak perlu nunggu ini. Jadi dia itu cara mainnya mukulin musuh ya, yang sebisa mungkin yang ngancam teammates kita. Contoh, teammates kita itu lemah terhadap efek kontrol, maka kalau ada musuh yang punya support bertipe controller, kalian kill dulu pakai Robo Rabbit ya, sampai staminanya habis, nanti baru recharge ya gitu. Setelah itu baru ya terserah kalian, baru ambil attackernya ataupun ambil tankernya. Pokoknya tankernya sebisa mungkin yang terakhir. Kalau punya Mega Tahun ya Robo Rabbit menangis ya. Nah ini untuk skill 2 memberikan kerusakan kecil sekali berelemen petir untuk satu musuh, setelah itu mendapatkan 1 giliran lagi. Cuma gitu doang. Skill ketiga, dia memberikan kerusakan moderate, urutan kedua, di atasnya kecil, di bawahnya sedang, berelemen petir untuk semua musuh ya, dan juga memberikan ekstra giliran. Nah ini skill ketiga bagusnya tadi
Yang tak kasih contoh reliknya Elvira Sword salah satunya pakai Elvira Sword, salah satunya yang kasih stamina tambahan ya, atau nge-recharge stamina ya. Jadi salah satu tadi kalian pasang Elvira Sword itu sudah bagus ya. Kenapa? Ini kan damage-nya kecil. Kalian pukul semua musuh, kalau darahnya semua musuh di atas 50%, maka diberikan efek repetanse ya, seperti itu. Nah, repetanse itu tortur ya. Skill keempat, dia memberikan kerusakan lagi sama urutan kedua, berelemen light ataupun cahaya untuk satu musuh saja. Setelah itu memberikan efek sunburn untuk musuh. Setelah itu mendapatkan ekstra giliran lagi. Jadi cara mainnya Robo Rabbitnya memang seperti itu. Dia kalau dapat giliran ya mukul musuhnya ya sampai darahnya sampai staminanya habis ya, contoh seperti ini. Nah, dia akan langsung dapat giliran lagi, nggak perlu nungguin giliran yang atas ini, enggak. Itu kegunaan skill yang mendapatkan ekstra giliran. Nah, ini seperti ini. Dia kan dapat giliran terus sampai staminanya habis, baru di recharge. Setelah itu giliran urut ini ya. Nah, kayak gitu. Untuk desain ataupun apa ya, desain atau animasinya ya lumayan lah ya, pegang kayak gini. Nah, ini charge ya, karena staminanya udah habis semuanya. Seharusnya masih dapat giliran kan. Ya memang seperti itu, Robo Rabbit mengandalkan ekstra giliran, maka dia akan lemah terhadap monster musuh yang memiliki trait antisipasi ataupun musuh yang memiliki skill seperti shock ya. Jadi Robo Rabbit nanti tidak berguna kalau terkena efek seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu aja. Buat kalian yang mau memberikan kritik dan saran, ataupun kalian mau direviewkan monster, silahkan kalian tulis di komentar. Ataupun bermain Treasure Cafe, summon Ancestor, summon original tiket, ataupun general tiket itu yang warna pink ya, boleh kalian ketik di komentar. Atau tanya-tanya event Colosseum, Bounty-an, equipment challenge, pokoknya kalian catat saja di bawah, nggak apa-apa, nanti tak bahas sebisaku ya. Buat kalian yang mau join live silakan, saya setiap hari itu live habis maghrib sampai ngantuk ya, ataupun sampai sekitar jam 10 malam. Kurang lebihnya seperti itu saja, saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.